Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Hukum Tata Negara kelas E ingin mempresentasikan hasil kerja makalah kami yang berjudul Moderasi Beragama Meneguhkan Nilai-Nilai Pancasila yang akan disampaikan oleh Dina Fauzia, Fadel Rasidi Rafsanjani, dan Lulu Salsabila Mulia. Baiklah teman-teman, kita masuk ke bab 2 pembahasan. Pengertian Pancasila. Pancasila merupakan ideologi suatu bangsa, merupakan alat pemersatu bangsa. Mengapa demikian? Karena Indonesia memiliki beragam suku bangsa, adat istiadat, bahasa, agama yang berbeda-beda sehingga harus disatukan. Pancasila terdiri dari 2 kata Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya prinsip atau asas. Pancasila juga sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, dikenalkan oleh Empu Tantular pada masa Majapahit dalam tulisannya Negara Kertagama dan Sutasoma. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Perisai membentuk menyerupai jantung yang melambangkan ideologi Pancasila. Pancasila sendiri memiliki banyak arti. Sila pertama berlambang bintang yang memiliki arti 1. Bahwa warga Indonesia menyatakan kepercayaan seluruhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Yang ketiga, warga negara Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Yang kelima, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua melambangkan rantai yang memiliki arti 1. Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Yang kedua, memiliki sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, tidak memiliki sikap semena-mena terhadap orang lain. Lanjut ke sila ketiga yang berlambang pohon beringin yang memiliki arti bahwa kita sebagai warga Indonesia harus mampu menempatkan kesatuan serta persatuan dan harus menjaga keamanan negara Indonesia untuk kepentingan bersama. Yang kedua, kita harus sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, kita harus mengembangkan rasa cinta kepada tanah air kita. Yang keempat, kita harus memiliki sikap dan rasa kebanggaan kepada tanah air kita. Yang lima, kita harus memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sila keempat berlambang kepala banteng yang memiliki arti bahwa kita sebagai warga negara, warga masyarakat, memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, kita harus mementingkan musyawarah untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila kelima berlambang padi dan kapas yang memiliki arti bahwa kita harus mengembangkan perbuatan luhur untuk mencerminkan kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, tertanam sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Hai, di sini saya akan melanjutkan tentang pengertian agama. B. Pengertian agama. Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau suatu ajaran yang mengingatkan kita kepada Sang Pencipta. Atau secara etimologinya, agama adalah suatu sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tata kehidupan. Yang sudah kita ketahui, di Indonesia banyak sekali agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan adanya Pancasila di negara Indonesia bisa bersatu meskipun berbeda-beda agama.
C. Hubungan agama dan Pancasila. Hubungan antara agama dengan Pancasila adalah hubungan yang sangat menguatkan, bukan hubungan saling bertentangan. Konsep Pancasila digali dari nilai-nilai yang luhur. Pancasila dapat dipahami dalam 3 tataran, yakni filosofis, nilai instrumentalia, dan nilai pragmatis. Sebagai nilai instrumental, misalnya, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dalam negara hukum negara Republik Indonesia. Soekarno menguraikan dasar-dasar apa saja yang perlu dimiliki bagi bangun Indonesia merdeka. Dasar-dasar yang ia sebutkan adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat atau permusyawaratan, kesejahteraan, dan akhirnya ketuhanan. Kelima prinsip itulah yang dinamakan Pancasila dan diusulkan sebagai Weltanschauung Negara Indonesia Merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945 terbentuklah Panitia 9 dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama ada Insinyur Soekarno sebagai ketua. Yang kedua Muhammad Hatta sebagai wakil kedua. Yang ketiga Ahmad Subarjo. Yang keempat Muhammad Yamin. Yang kelima Wahid Hashim. Dan yang keenam Abdul Qahar Muzakir. Yang ketujuh Abi Kusno Cokro Sujoso, dan yang ke-8 Haji Agus Salim, serta yang terakhir atau yang ke-9 M.R.A. Maramis. Panitia ini menyusun kembali naskah yang semula dimaksudkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan, akhirnya dijadikan sebagai pembukaan dalam Undang-Undang 1945. Naskah ini disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisikan A. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang terakhir atau yang E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan masih digunakan sampai saat ini yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Namun terdapat perubahan kata yang terdapat pada sila pertama, yang semula ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Saat itu ada 2 ormas Islam yang menentang bunyi sila pertama, karena 2 ormas Islam tersebut menyadari bahwa jika syariat Islam ditetapkan, maka secara tidak langsung menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang utuh. Maka hal itu dapat memojokkan umat beragama lainnya. Karena itulah sampai detik ini bunyi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti Pancasila menyakralkan agama, tidak hanya Islam, namun agama lainnya. Di dalam perubahan sila pertama, letak keselarasan Pancasila dengan agama, dengan adanya sikap toleransi antar sesama warga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kita tentunya sebagai warga negara Indonesia memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengatakan bahwa prinsip ketuhanan bukanlah yang bertuhan, namun masing-masing warga Indonesia yang bertuhan. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu yang pertama, bangsa Indonesia memiliki banyak perbedaan, namun masih dapat bersatu dengan adanya Pancasila. Karena Pancasila adalah dasar bagi negara Indonesia yang dibuat dengan tujuan landasan dalam mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia memilih kebebasan untuk memeluk agamanya dan mengajarkannya yang mereka anggap paling benar.
dan tanpa ada unsur paksaan dari manapun. Selain itu, bangsa Indonesia juga mengajarkan sikap toleransi antar umat beragama lainnya untuk tidak mengganggu umatnya yang sedang mengerjakan ibadah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.